Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang profesi supervisi klinis untuk perbaikan pembelajaran. Supervisi klinis. Seorang supervisor pembelajaran yang profesional mampu melakukan pendekatan klinis dalam pelaksanaan tugasnya. Kajian dan diskusi mengenai supervisi klinis di bidang pendidikan makin intensif akhir-akhir ini. Hal ini mempersingkat kuatnya pengakuan atas status supervisor klinis sebagai profesi atau setidaknya subkeahlian dari supervisor pembelajaran. Khusus Indonesia, keharusan pengawasan memenuhi angka kredit untuk naik jabatan fungsional tertentu membuktikan pengakuan negara atas profesi ini, meski sangat mungkin substansinya masih layak diperdebatkan. Supervisi klinis untuk pembelajaran memang sangat kompleks. Karenanya masih perlu dicari mengenai teknis supervisi yang paling cocok dalam rangka meningkatkan kerja guru. Upaya untuk menemukan model atau teknik supervisi pembelajaran terbaik akan terus dilakukan, meski sangat mungkin tidak akan benar-benar berhasil menemukannya. Baik, sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksudkan dengan supervisi klinis itu. Baik, supervisi klinis adalah bantuan profesional kesejawatan oleh supervisor kepada guru yang mengalami masalah dalam pembelajaran agar yang bersangkutan dapat mengatasi masalahnya dengan menempuh langkah yang sistematis, dimulai dari tahap perencanaan, pengamatan guru mengajar, analisis perilaku, dan tindak lanjut. Supervisi klinis adalah proses bantuan atau terapi profesional yang berfokus pada upaya perbaikan pembelajaran melalui proses siklikal yang sistematis, dimulai dari perencanaan, pengamatan, dan analisis yang intensif terhadap penampilan guru dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik, yang berikut kita lihat mengenai ciri-ciri pelaksanaan supervisi klinis yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan supervisor pengajaran kepada guru bersifat hubungan pembantuan, bukan hubungan perintah atau instruksi. Yang kedua, kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis keterampilan yang paling penting merupakan hasil diskusi bersama. Dan yang ketiga, instrumen supervisi klinis dikembangkan dan disepakati bersama antara guru dan supervisor. Yang keempat, guru melakukan persiapan dengan mengidentifikasi aspek kelemahan-kelemahan yang dipandang perlu diperbaiki. Yang kelima, pelaksanaan supervisi klinis selayaknya teknik observasi kelas. Baik, yang berikut kita lihat mengenai karakter supervisi klinis. Karakter yang pertama, perbaikan proses pembelajaran mengharuskan guru mempelajari kemampuan intelektual dan keterampilan teknis. Supervisor mendorong guru berperilaku berdasarkan kemampuan intelektual dan keterampilan teknis yang dimilikinya. Yang kedua, fungsi utama supervisor adalah menginformasikan beberapa kemampuan dan keterampilan seperti kemampuan dan keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan, kemampuan dan keterampilan mengembangkan kurikulum terutama bahan pembelajaran, kemampuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran, kemampuan dan keterampilan guru melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kita lihat lagi mengenai urgensi supervisi klinis. Urgensi supervisi klinis yang pertama, menghindarkan guru dari jebakan
penurunan motivasi dan kinerja dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, menghindarkan guru dari upaya menutupi kelemahannya sendiri melalui cara-cara dialog terbuka dengan supervisornya. Yang ketiga, menghindari ketiadaan respon dari supervisor atas praktik profesional yang telah memenuhi standar kompetensi dan kode etik atau yang masih di bawah standar. Yang keempat, mendorong guru untuk selalu adaptif terhadap kemajuan iptek dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, menjaga konsistensi guru agar tidak kehilangan identitas diri sebagai penyangga profesi yang terhormat dan bermanfaat bagi kemajuan generasi. Kita lihat lagi mengenai tujuan supervisi klinis. Tujuannya yang pertama, menjaga konsistensi motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong keterbukaan guru kepada supervisor mengenai kelemahan-kelemahannya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan kondisi agar guru terus menjaga dan meningkatkan mutu praktik profesional sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati. Dan yang keempat, menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas, baik proses maupun hasilnya. Dan yang kelima, menciptakan guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan jalan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan umum, dan keterampilan khusus yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Baik, yang berikut kita lihat mengenai prinsip-prinsip supervisi klinis. Yang pertama, hubungan supervisor dengan guru didasari semangat kolegialitas yang taat asas. Yang kedua, menumbuh kembangkan posisi guru mulai dari tidak profesional sampai profesional. Yang ketiga, hubungan antar supervisor dengan guru dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dan yang keempat, diskusi atau pengkajian atas umpan balik yang segera atau yang diketahui, kemudian bersifat demokratis dan didasarkan pada data hasil pengamatan. Dan yang kelima, hubungan antar supervisor dengan guru bersifat interaktif, terbuka, objektif, dan tidak bersifat menyalahkan. Baik, adapun model-model supervisi klinis, yaitu yang pertama model pengembangan, model terintegrasi, dan model orientasi spesifik. Baik, terima kasih dan sekian pembahasan materi dari saya mengenai supervisi klinis. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. You, I found my way.